Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriman. Berikut adalah tugas akhir pembatik level 3 tahun 2024. Saya mengambil tema dengan jenis video pembelajaran pada mata pelajaran kimia kelas 3 SMA pada fase F. Berikut adalah videonya. Nah, coba kita perhatikan apa yang kita amati ketika melihat ada benda yang bisa mengapung di laut nanti. Kemudian, apa yang bisa kita pikirkan ketika ada salju yang banyak di jalan raya, bagaimana petugas untuk membersihkan salju tersebut. Kemudian, apakah yang terpikir sama kita ketika ada orang sakit pada pasien penderita gagal ginjal melakukan yang namanya proses dialisis. Dan satu lagi, apa yang akan kita bayangkan ketika kita memasak air kemudian kita menambahkan zat terlarut yang lain, bagaimana pengaruhnya dengan kenaikan titik-titik tersebut. Kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan pada kesempatan ini. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi sifat koligatif larutan. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sifat koligatif larutan. Ada penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh penerapan sifat koligatif dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larutnya, akan tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, yang kedua ada kenaikan titik didih, yang ketiga ada penurunan titik beku, dan kemudian yang keempat ada tekanan osmosis. Mari kita bahas satu persatu berikut ini. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Menguap adalah proses terjadinya perubahan fase cair membentuk sebuah fase gas. Suatu zat dikatakan menguap jika gaya antar molekul pada fase cairnya itu lemah. Nah, molekul pada fase gas ini menyebabkan adanya tekanan yang disebut dengan tekanan uap. Tekanan uap sangat dipengaruhi oleh temperatur. Nah, semakin tinggi temperatur zat cair, maka semakin besar tekanan uapnya. Dapat disimpulkan bahwa penurunan tekanan uap adalah selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Nah, yang kedua adalah kenaikan titik didih. Nah, coba kita bayangkan jika pada keadaan sama-sama mendidih, manakah yang lebih tinggi titik didihnya? Apakah air murni atau air laut? Kenaikan titik didih adalah salah satu sifat koligatif larutan yang terjadi ketika suhu zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut murni. Dalam larutan, titik didih menjadi lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut murni. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut yang mengganggu penguapan molekul-molekul pelarut. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Ketika kita merebus mie, maka kita akan menambahkan zat garam ke dalam larutan yang sudah mendidih. Hal ini tentunya akan menyebabkan kenaikan titik didih. Oleh karena itu, titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih air. Sifat koligatif yang ketiga adalah penurunan titik beku. Ini merupakan suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Hal ini terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut murni yang menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Titik beku air murni adalah
0 derajat Celcius. Namun, jika ditambahkan garam, campuran ini memiliki titik beku yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius, tergantung pada jumlah garam yang ditambahkan. Ini tentunya menyebabkan es di jalan lebih sulit membeku kembali setelah mencair, meskipun suhu udara di sekitarnya berada di bawah titik beku air murni. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Salah satu sifat koligatif larutan yang berkaitan dengan pergerakan molekul pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik. Tekanan osmosis diukur sebagai tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran tersebut. Dalam cuci darah pasien dialirkan melalui mesin dialisis yang berisi membran semi-permeable. Membran ini memungkinkan molekul kecil seperti air, garam, dan limbah seperti urea untuk bergerak melaluinya, tetapi mencegah molekul besar seperti protein dan sel darah untuk lewat.